Halo teman-teman semuanya. Di sesi hari ini saya akan mengajak teman-teman mengenal fitur-fitur dasar di Gemini AI. Nah, setelah kita membuka halaman Gemini AI, kita akan menemukan tanda plus di bagian bawah tengah ini. Nah, di sini kalau kita klik, nah di sini kita akan melihat beberapa tools atau fiturnya. Nah, untuk yang pertama ini upload. Ini kita akan bisa menganalisis sebuah file yang kita upload di situ ya. Misalkan kita punya file PDF yaitu berupa rangkuman atau ringkasan yang ingin kita tanyakan, itu bisa banget tuh kita upload di situ, lalu kita minta, misalkan kita upload sebuah cerita, ya sebuah cerita, lalu kita minta untuk membuatkan ringkasannya dan kita minta membuatkan pesan moralnya. Nah, biasanya itu kan susah ya anak-anak atau bahkan kita sendiri kadang susah nih menganalisis apa sih pesan moral dari sebuah cerita ini gitu. Atau bisa juga nih kalau bingung, misalkan bendahara, bisa juga tuh kita cuma dikasih angka-angka doang gitu kan. Nah, bisa tuh kita upload file fotonya atau PDF-nya di sini. Lalu kita minta untuk menghitung totalnya, itu bisa banget. Terus di sini tambahkan drive itu atau add from drive, itu kita sama kayak upload file tapi kita ngambilnya dari file PDF langsung. File drive maksudnya. Maaf. Kita ngambil dari Google Drive kita. Ya. Ini untuk notebooks itu bisa bikin ruang kerja khusus buat satu topik. Nah, kamu masukin banyak file atau sumber ke situ. Misalkan ada 5 atau 10 file gitu kan. Nah, kita masukkan semuanya itu di situ, lalu kita mintakan untuk membuat satu kesimpulannya dari 10 file itu tadi. Terus bawahnya ada pembelajaran terpadu atau guided learning, yaitu mode belajar interaktif kayak punya guru privat sendiri tuh kita tuh ya. Misalnya tuh bingung kan, bisa tuh lewat sini. Atau create image, ini itu aplikasi atau tools membuat gambar ya. Kita tinggal ketikkan promptnya atau perintah kita, kan lagi musim SPMB tuh, bisa nih kita minta dibuatkan pamflet atau brosur SPMB. Nah, nanti buat dikasih keterangan nih mau dikasih apa aja di situ, bisa dituliskan. Nah, nanti akan dibuatkan brosurnya. Nah, selanjutnya di bawahnya ada buat musik. Nah, jadi kalau kita bingung, anak-anak gimana ya, kok susah banget sih ingat-ingat apa yang kita kasih tahu gitu atau yang kita ajarkan gitu ya. Bisa banget kita pakai buat musik ini. Kita masukkan temanya, kelas berapanya, mata pelajaran apa, itu nanti bisa dibuatkan musik biar anak-anak bisa mudah ingat. Nah, di bawahnya lagi ada kanvas. Nah, di kanvas ini itu bisa membuat file
RPP. Nah, kalau bingung atau susah banget sih buat RPP-nya gitu, bisa pakai kanvas ini. Di samping sebelah kiri ini juga ada beberapa tools. Yang atas ini percakapan baru. Misal kita sudah mengetik atau membuat karya atau prompt di sini. Nah, kalau kita mau buat percakapan baru, bisa klik yang ini, percakapan baru. Nah, terus percakapan ini itu kita bisa melihat kembali karya-karya kita atau apa yang sudah kita buat di sini. Gambar ini sama seperti yang ini tadi ya, yang membuat gambar tadi. Nih, sama. Nah, coba saya akan mengajak teman-teman membuka Gem. Nah, di sini tuh udah ada beberapa tools. Di sini ada storybook, pencari ide, konsultan karir, ada partner coding, ada pembimbing belajar atau editor tulisan. Nah, di sini kalau editor tulisan ini kita bisa mengedit atau mengoptimalkan tulisan kita di sini. Nah, biasanya yang sering Bapak Ibu pakai itu RPP. Kita akan membuat RPP. Yaitu dengan klik tanda tambah atau gem baru di sini. Nah, di sini bisa Bapak, Ibu atau teman-teman ketik nama asisten kita di sini. Nah, ini asisten pembuat RPP kita ya. Nah, bisa kalian tulis di sini nama asistennya apa, misalkan pembuat RPP. Nah, itu bisa tuh. Terus bisa kita tuliskan deskripsi kita di sini. Deskripsi itu bebas aja ya. Terserah mau dituliskan deskripsi apa. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, terus ada petunjuk. Nah, ini itu kuncinya. Jadi kalau kita ketikkan perintah kita di sini, itu bisa kita gunakan berulang-ulang kali atau beberapa kali tanpa kita menuliskan kembali, kamu harus sebagai apa, kamu harus sebagai apa. Nah, bisa kita tuliskan di sini. Di sini ada contoh, kamu adalah seorang ahli teman dengan spesialis di bidang tanaman. Nah, kalau kita guru bisa kita tuliskan spesialis di dalam bidang pembuatan RPP. Nah, kamu membantu orang untuk mendesain RPP ya, dan seterusnya. Bagaimana ibu atau teman-teman mau memerintahkannya. Lalu di sini kita bisa tambahkan file untuk sebagai formatnya. Sini upload file. Nah, nanti setelah itu kita bisa tuliskan prompt kita di sebelah kanannya ini. Jangan lupa untuk tuliskan alat defaultnya ya, karena kita mau membuat RPP, jadi kita gunakan kanvas. Tuh. Nanti di sini tinggal kita tuliskan prompt RPP kita. Ini bisa saya tunjukkan RPP yang sudah saya buat. Nah,
Ini adalah RPP yang sudah saya buat tadi. Di sini saya membuat beberapa prompt. Ini. Bertindaklah sebagai guru madrasah ibtidaiyah profesional kelas 6. Saya membuatnya kelas 6 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Dengan tujuannya ini dengan materi pokok memahami teks narasi dan deskripsi. Nah, ini terus dia membuatkan RPP saya seperti ini. Nah, munculnya di sebelah kanan ini ya, karena ini yang terakhir saya membuat tema 4. Nih, kalau sudah dibuatkan kita bisa melanjutkannya nih. Tadi ini kan dengan tema 1. Terus kita bisa melanjutkannya, buatkan untuk tema 2. Bisa, terus lanjutkan lagi. Buatkan untuk tema 3-nya. Nah, dan seterusnya. Nih, dibuatkan juga kan. Nah, yang terakhir ini saya membuat tema 4. Jadi saya membuat 4 tema. Nih. Tenang aja ya, kalau di sebelah kanan ini sudah tidak muncul tema sebelumnya, itu masih ada di sebelah kiri ini. Nih. Lalu mungkin ini bisa kita save. Mana tadi ya? Nih. Di sebelah sini bisa kita save atau ekspor ke dokumen. Atau yang sebelah kanan ini di bagian bawah, paling bawah atau paling akhir. Kita kalau ini tuh juga bisa kita edit ya teman-teman ya. Nih, bisa kita edit tuh. Bisa kita edit. Kalau mau kita simpan, bisa tuh file draft atau diekspor ke dokumen. Nah, itu mungkin untuk sesi pembuatan RPP cukup sampai di sini dari saya. Nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri lagi untuk membuat RPP mata pelajaran lainnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.